Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Septiana Pahlawi dengan NIM 22202021118, kelas Fikih B dari kelompok 7, dengan judul Konsepsi Kepemimpinan dalam Pandangan Para Ulama. Konsepsi kepemimpinan dalam pandangan para ulama. Kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu konsep yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan umat manusia. Sejak awal ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan yang sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak dan memimpin umatnya. Pemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Konsep kepemimpinan yang dibangun oleh Islam menekankan pada prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap umat. Pemimpin dalam Islam berarti umara yang sering disebut juga dengan ulil amri. Umara atau penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan rakyat. Menurut istilah, seorang pemimpin harus menetapkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejatinya adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya. Sementara dari segi ajaran Islam, kepemimpinan berarti kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Seorang pemimpin dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan mengayomi umatnya. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hukum ditegakkan secara adil, dan keseimbangan sosial terjaga. Dalam Al-Quran, prinsip-prinsip ini dijelaskan secara mendalam sebagai panduan bagi para pemimpin. Prinsip keadilan menjadi inti dari kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin harus berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambil, tanpa memihak pada kelompok tertentu. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi am tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan keadilan. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Konsepsi kepemimpinan menurut para ulama. Konsep merupakan cara pandang yang menjadi dasar landasan pemikiran. Konsep kepemimpinan adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam dalam memandang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam memandang dan mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Aspek pengaruh. Dalam ajaran Islam, pemimpin yang tidak memiliki pengaruh akan menyebabkan hilangnya kepercayaan umat pada pemimpin tersebut. 2. Aspek kerohanian. Sebagai pemimpin umat, seorang pemimpin juga harus memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Hal demikian ini bisa ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin rakyat, di lain sisi beliau juga seorang pemimpin agama. 3. Aspek karakteristik. Aspek yang digunakan untuk menilai kepemimpinan seseorang meliputi karakter pemimpin baik maupun buruk. Dasar kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan kokoh, tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun nilai-nilai teladan kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, dan tentunya kepemimpinan menurut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kriteria pemimpin menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin ideal harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti ia harus taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, serta menyadari tanggung jawabnya di hadapan Allah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.
Adapun kriteria pemimpin menurut pandangan Islam: 1. Beriman. Seorang imam atau pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah diterima hidayah. Kedua, adil dan amanah. Adil adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sifat amanah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat yang dipimpinnya. 3. Rasuli. Rasuli berarti memiliki kepribadian seperti Rasul Allah, yaitu karakter dan sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh para nabi dalam memimpin umatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pemimpin. Menentukan seorang pemimpin bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor utama dalam memilih pemimpin adalah karakter pribadinya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan dengan bijak. Selain itu, wawasan dan kemampuan intelektual juga menjadi faktor penting dalam kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dukungan dari masyarakat juga memainkan peran besar dalam menentukan seorang pemimpin. Pemimpin yang mendapat kepercayaan dari rakyatnya akan lebih mudah dalam menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman dan rekam jejak juga menjadi faktor penting dalam memilih seorang pemimpin. Seseorang yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan akan lebih siap dalam menghadapi tantangan serta memahami cara kerja sistem yang ada. Selain faktor individu, faktor lingkungan, sosial, dan budaya juga mempengaruhi dalam menentukan kepemimpinan. Setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kepemimpinan. Ada yang lebih mengutamakan garis keturunan, ada pula yang memilih berdasarkan kompetensi dan prestasi. Faktor politik juga tidak bisa diabaikan dalam proses pemilihan pemimpin. Dalam sistem demokrasi, misalnya, pemimpin seringkali dipilih melalui pemilihan umum yang melibatkan persaingan antar kandidat. Dalam konteks ini, strategi politik, dukungan partai, dan kampanye yang dilakukan sangat mempengaruhi hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsepsi kepemimpinan dalam pandangan para ulama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.